Pengertian matriks. Misalkan dalam satu semester, nilai ulangan seorang siswa untuk mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan sejarah Indonesia ditunjukkan seperti pada tabel berikut. Jika tabelnya kita buang dan hanya menyisakan bilangan-bilangannya saja, kemudian ditambahkan dengan kurung siku, inilah yang disebut dengan matriks. Bilangan-bilangan penyusun matriks yang pada contoh ditunjukkan dengan lingkaran-lingkaran berwarna hijau disebut dengan elemen atau unsur atau entry matrix. Elemen-elemen matriks disusun menurut baris dan kolom. Elemen-elemen matriks pada baris ke-1 ditunjukkan dengan kotak berwarna merah. Elemen-elemen matriks pada baris kedua ditunjukkan dengan kotak berwarna merah di bawah baris ke-1. Elemen-elemen matriks pada baris ketiga ditunjukkan dengan kotak berwarna merah di bawah baris kedua. Elemen-elemen matriks pada baris keempat ditunjukkan dengan kotak berwarna merah di bawah baris ketiga. Elemen-elemen matriks pada kolom ke-1 ditunjukkan dengan kotak berwarna biru. Elemen-elemen matriks pada kolom kedua ditunjukkan dengan kotak berwarna biru di sebelah kanan kolom ke-1. Elemen-elemen matriks pada kolom ketiga ditunjukkan dengan kotak berwarna biru di sebelah kanan kolom kedua. Elemen-elemen matriks pada kolom keempat ditunjukkan dengan kotak berwarna biru di sebelah kanan kolom ketiga. Misalkan matriks pada contoh disebut dengan matriks A yang dinotasikan dengan huruf kapital A. Selanjutnya, elemen matriks pada baris ke-1 kolom ke-1 disebut dengan elemen A11. Perhatikan bahwa notasi elemen dituliskan dengan huruf kecil. Elemen matriks pada baris ke-1 kolom kedua disebut dengan elemen A12. Elemen matriks pada baris ke-1 kolom ketiga disebut dengan elemen A13. Elemen matriks pada baris ke-1 kolom keempat disebut dengan elemen A14. Elemen matriks pada baris kedua kolom ke-1 disebut dengan elemen A21. Elemen matriks pada baris kedua kolom kedua disebut dengan elemen A22. Elemen matriks pada baris kedua kolom ketiga disebut dengan elemen A23. Elemen matriks pada baris kedua kolom keempat disebut dengan elemen A24. Elemen matriks pada baris ketiga kolom ke-1 disebut dengan elemen A31. Elemen matriks pada baris ketiga kolom kedua disebut dengan elemen A32. Elemen matriks pada baris ketiga kolom ketiga disebut dengan elemen A33. Elemen matriks pada baris ketiga kolom keempat disebut dengan elemen A34. Elemen matriks pada baris keempat kolom ke-1 disebut dengan elemen A41. Elemen matriks pada baris keempat kolom kedua disebut dengan elemen A42. Elemen matriks pada baris keempat kolom ketiga disebut dengan
elemen A43. Elemen matriks pada baris keempat, kolom keempat disebut dengan elemen A44. Berikut disajikan contoh-contoh matriks yang lain. Kita akan membahas lebih lanjut tentang matriks pada pokok bahasan-bahasan selanjutnya. Sampai jumpa. Notasi dan ordo matriks. Matriks dinotasikan dengan huruf kapital. Perhatikan contoh-contoh matriks berikut. Matriks A, matriks B, matriks O, matriks B, dan matriks Q. Matriks memiliki ukuran yang disebut dengan ordo. Perhatikan contoh pada matriks A. Matriks A memiliki 3 baris dan 3 kolom. Dengan demikian, matriks A dikatakan memiliki ordo 3 kali 3. Sekarang perhatikan matriks B. Matriks B memiliki 3 baris dan 2 kolom. Dengan demikian, matriks B dikatakan memiliki ordo 3 kali 2. Perhatikan matriks O. Matriks O memiliki 2 baris dan 3 kolom. Dengan demikian, matriks O dikatakan memiliki ordo 2 kali 3. Perhatikan matriks B. Matriks B memiliki 3 baris dan 1 kolom. Dengan demikian, matriks B dikatakan memiliki ordo 3 kali 1. Perhatikan matriks Q. Matriks Q memiliki 1 baris dan 3 kolom. Dengan demikian, matriks Q dikatakan memiliki ordo 1 kali 3. Sekarang kita lihat kembali matriks-matriks pada contoh berikut. Matriks A memiliki ordo 3 kali 3 karena matriks A memiliki 3 buah baris dan 3 buah kolom. Matriks B berordo 3 kali 2 karena memiliki 3 baris dan 2 kolom. Matriks O berordo 2 kali 3 karena memiliki 2 baris dan 3 kolom. Matriks P berordo 3 kali 1 karena memiliki 3 buah baris dan hanya 1 buah kolom. Matriks Q berordo 1 kali 3 karena memiliki 1 buah baris dan 3 kolom. Macam-macam matriks berdasarkan banyak baris dan kolom. Berdasarkan banyak baris dan kolom, matriks dibedakan atas beberapa macam. Yang pertama, matriks baris. Matriks baris adalah matriks yang hanya terdiri atas 1 baris saja. Atau dengan kata lain, matriks baris memiliki ordo 1 kali n untuk suatu n bilangan asli. Perhatikan contoh. Matriks A memiliki ordo 1 kali 2, matriks B yang memiliki ordo 1 kali 3, dan matriks C yang memiliki ordo 1 kali 4. Perhatikan bahwa ketiga matriks tersebut, yaitu matriks A, B, dan C, masing-masing hanya memiliki 1 baris saja. Dengan demikian, ketiga matriks tersebut tergolong ke dalam jenis matriks baris. Jenis matriks berikutnya adalah matriks kolom. Matriks kolom adalah matriks yang hanya terdiri atas 1 kolom saja. Atau dengan kata lain,
Matriks kolom memiliki ordo n kali 1 untuk suatu n bilangan asli. Perhatikan contoh berikut. Matriks D yang memiliki ordo 2 kali 1, matriks E yang berordo 3 kali 1, dan matriks F yang memiliki ordo 4 kali 1. Perhatikan bahwa ketiga matriks tersebut, yaitu matriks D, E, dan F, masing-masing hanya memiliki satu kolom saja. Dengan demikian, ketiga matriks tersebut tergolong ke dalam jenis matriks kolom. Jenis matriks berikutnya adalah matriks persegi panjang. Matriks persegi panjang adalah matriks yang memiliki banyak baris dan kolomnya tidak sama. Atau dengan kata lain, matriks persegi panjang memiliki ordo M kali N, di mana M tidak sama dengan N. Perhatikan contoh berikut. Matriks G yang berordo 2 kali 3, matriks H yang berordo 3 kali 2, dan matriks O yang berordo 2 kali 4. Perhatikan bahwa ketiga matriks tersebut masing-masing memiliki banyak baris dan banyak kolom yang tidak sama. Dengan demikian, ketiga matriks tersebut tergolong ke dalam jenis matriks persegi panjang. Jenis matriks berikutnya adalah matriks persegi. Matriks persegi memiliki banyak baris dan kolom yang sama. Atau dengan kata lain, matriks persegi berordo n kali n untuk suatu bilangan asli. Matriks persegi yang berordo n kali n seringkali cukup disebut berordo n. Perhatikan contoh berikut. Matriks I memiliki ordo 2 kali 2 atau biasa cukup disebut dengan berordo 2. Matriks J berordo 3 kali 3 atau biasa cukup disebut dengan berordo 3. Dan matriks K yang berordo 4 kali 4 atau biasa cukup disebut dengan berordo 4. Sekarang perhatikan kembali contoh matriks-matriks pada matriks persegi. Daerah yang diarsir berwarna kuning pada matriks-matriks persegi disebut dengan diagonal utama. Dan daerah yang diarsir berwarna hijau pada matriks persegi disebut dengan diagonal samping. Kita akan membahas diagonal utama dan diagonal samping pada pokok bahasan yang selanjutnya. Macam-macam matriks berdasarkan pola elemennya. Berdasarkan pola elemennya, matriks dibedakan atas beberapa macam, antara lain matriks 0. Matriks 0 adalah matriks yang semua elemennya berubah bilangan 0. Matriks 0 dinotasikan dengan angka 0 dan diikuti dengan indeks yang menyatakan ordonya. Perhatikan contoh. Matriks 0 1 kali 2 digunakan untuk menotasikan matriks 0 yang berordo 1 kali 2. Matriks 0 3 kali 2 digunakan untuk menotasikan matriks 0 yang berordo 3 kali 2. Matriks 0 2 kali 2 digunakan untuk menotasikan matriks 0 yang berordo 2 kali 2. Jenis matriks berikutnya adalah matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks persegi yang memiliki pola semua elemennya 0 kecuali elemen yang terletak pada diagonal utamanya yang tidak semuanya 0. Perhatikan contoh. Matriks P memiliki elemen-elemen semuanya 0 kecuali elemen yang terletak pada diagonal utamanya, yaitu 3 dan 1 yang tidak 0. Contoh berikutnya adalah matriks Q
yang berurut 3 kali 3. Perhatikan bahwa matriks Q memiliki elemen-elemen semuanya 0, kecuali elemen-elemen yang terletak pada diagonal utama yang tidak semuanya 0, yaitu 3, 0, dan 4. Contoh berikutnya adalah matriks R yang berurut 4 kali 4. Perhatikan bahwa matriks R memiliki elemen yang berupa bilangan 0, kecuali elemen-elemen yang terletak pada diagonal utamanya yang tidak semuanya 0, yaitu 2, 4, 8, 1. Karena matriks P, Q, dan R masing-masing memiliki elemen-elemen yang terletak pada diagonal utama tidak 0 dan elemen-elemen sisanya berupa bilangan 0, maka ketiga matriks tersebut tergolong ke dalam jenis matriks diagonal. Jenis matriks berikutnya adalah matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks persegi di mana elemen-elemen yang terletak pada diagonal utama sama dengan 1 dan elemen-elemen yang lain sama dengan 0. Perhatikan contoh. Matriks persegi dinotasikan dengan huruf I dan diikuti dengan indeks yang menyatakan ordonya. Matriks I2 digunakan untuk menyatakan matriks identitas yang berordo 2 kali 2. Perhatikan bahwa elemen yang terletak pada diagonal utama berupa bilangan 1 dan elemen lainnya berupa bilangan 0. Contoh berikutnya, matriks I3 digunakan untuk menyatakan matriks identitas yang berordo 3 kali 3. Perhatikan bahwa elemen-elemen pada I3 yang terletak pada diagonal utama berupa bilangan 1 dan elemen-elemen yang tidak terletak pada diagonal utama berupa bilangan 0. Contoh berikutnya, matriks I4 digunakan untuk menyatakan matriks identitas yang berordo 4 kali 4. Perhatikan bahwa elemen-elemen yang terletak pada diagonal utama I4 berupa bilangan 1 dan elemen-elemen sisanya berupa bilangan 0. Jenis matriks berikutnya adalah matriks segitiga bawah, yaitu matriks persegi dengan semua elemen di atas diagonal utamanya sama dengan 0. Perhatikan contoh matriks K. Jika kita lihat, matriks K memiliki elemen yang terletak di atas diagonal utama berupa 0 dan elemen sisanya berupa bilangan yang tidak 0. Matriks L, kalau diperhatikan matriks L, elemen-elemen yang terletak di atas diagonal utama matriks L berupa bilangan 0 dan elemen-elemen yang lain berupa bilangan tak 0. Contoh berikutnya matriks M. Kalau kita perhatikan, elemen-elemen yang terletak di atas diagonal utama matriks M berupa bilangan 0 dan elemen-elemen yang lain berupa bilangan yang tak 0. Kalau kita perhatikan dari masing-masing matriks tersebut, yaitu matriks K, L, dan M, seolah-olah elemen-elemen yang tak 0 membentuk sebuah gambar segitiga sama kaki yang terletak di bawah matriks. Itulah sebabnya kenapa matriks-matriks tersebut disebut dengan matriks segitiga bawah. Jenis matriks berikutnya adalah matriks segitiga atas. Matriks segitiga atas adalah matriks persegi yang semua elemen di bawah diagonal utamanya berupa bilangan 0. Perhatikan contoh matriks S. Kalau kita perhatikan,
semua elemen di bawah diagonal utama matriks S berupa bilangan 0 dan elemen sisanya berupa bilangan tak 0. Contoh berikutnya matriks T. Matriks T memiliki elemen-elemen yang terletak di bawah diagonal utama berupa bilangan 0 dan elemen-elemen sisanya berupa bilangan yang tak 0. Contoh berikutnya matriks U. Perhatikan bahwa elemen-elemen pada matriks U yang terletak di bawah diagonal utamanya berupa bilangan 0 dan elemen-elemen sisanya berupa bilangan yang tak 0. Kalau kita perhatikan dari ketiga contoh tersebut, nampak jelas bahwa elemen-elemen yang tidak 0 seolah-olah membentuk sebuah gambar segitiga siku-siku yang terletak di atas matriks. Itulah sebabnya kenapa matriks-matriks tersebut disebut dengan matriks segitiga atas.